Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali dengan satu materi tentang public relations, yaitu public relations dan etika. Tentunya etika ini merupakan etika di dalam public relation. Nah, nanti di dalam etika ini akan ada, kita belajar apa sih? Yuk, kita lihat materinya. Oke. Jadi pengertian etika itu merupakan bahasa dari Yunani, yaitu ethos atau yang berarti watak kesusilaan atau adat atau custom kalau bahasa bahasa kerennya ya. Jadi etika ini biasanya berkaitan dengan uh, apa ya istilahnya cara hidup, terus kemudian pandangan hidup dan kesusilaan terutama. Nah, istilah lain yang identik dengan etika yaitu susila dari bahasa Sanskerta. Kemudian menunjukkan sikap yang lebih kepada prinsip dasar, terusnya aturan-aturan hidup yang lebih baiknya, merupakan bahasa gabungan susila. Jadi yang baik dan aturan hidup yang baik. Nah, begitu. Nah, kemudian ketika kita hubungkan dengan istilah Arab, istilahnya akhlak, berarti moral dan etika yang berarti ilmu tentang akhlak gitu. Oke, menurut Aristoteles, terminus technius ini, pengertian etika dalam hal ini adalah etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan dan tindakan manusia. Nah, tindakan-tindakan inilah yang nanti akan menjadi semacam aturan, norma, rules atau adat kebiasaan yang akan kita gunakan. Terutama di sini adalah dalam konteksnya adalah konteks PR. Nah, menurut Manner dan Custom membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan atau adat yang melekat dalam kodrat manusia, terikat dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Nah, dengan demikian, semua yang berkaitan dengan etika ini adalah sesuatu yang dikerjakan atau diperbuat oleh manusia itu sendiri. Nah, apa sih bedanya moral dan etika? Etika dan moral, etiket. Nah, ini etiket, etiket merupakan berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Persamaannya dengan etika adalah mengenai perilaku manusia secara normatif dan etis. Menurut saya normatif yang etis. Artinya memberikan pedoman atau norma-norma tertentu, yaitu bagaimana seharusnya seseorang ingin melakukan perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan. Oke, kita lihat moral dulu. Etika dan moral kurang lebih sama pengertian, akan tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah pengajian atau pengkajian sistem nilai yang berlaku. Jadi etiket ini lebih ke perbuatan, tetapi kalau moral merupakan bentuk sistem nilai yang berlaku. Jadi sistemnya adalah moral itu sendiri. Jadi etika itu adalah bagian atau perbuatannya. Nah, perbuatan itu nanti terangkum dalam sebuah rule, sebuah aturan yang disebut dengan moral. Nah, perbedaannya ini menurut Bertens ya. Jadi etika itu niat apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya, sedangkan etiket adalah menetapkan cara ya. Jadi bagaimana istilahnya perbuatan itu sesuai dengan yang diharapkan. Terus etika berdasarkan nurani atau batin, bagaimana kita harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran diri. Nah, sedangkan di etiket formalitas, jadi ada di lahiriah kita, dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan. Etika bersifat absolut, artinya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, sedangkan etiket bersifat relatif atau dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu. Tetapi belum tentu di tempat daerahnya akan sama begitu. Etika berlakunya tidak tergantung pada atau tidak adanya orang lain yang hadir, sedangkan etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir atau ada. Jadi kita bisa melihat nih etika dan etiket.
etika lebih kepada sistem, etika lebih kepada rules, etika lebih kepada sistem yang ada di dalam diri, sedangkan etiket lebih bercirikan tentang fisik gitu. Oke, kenapa PR membentuk kepribadian? Public relation ini sangat membentuk kepribadian karena PR adalah suatu pendekatan yang sangat strategis menggunakan konsep-konsep komunikasi. Nah, tentu saja hal ini dihubungkan dengan kepribadian. Artinya apa? PR ini cara kita berbicara, seorang salesman sedang memberikan gambaran produknya, pengacara, politikus, ataupun apapun itu, tentunya akan menjaga diri. Nah, akan menjaga dirinya bagaimana? Ya, ini mempunyai kepribadian yang positif nih. Jadi kepribadian yang positif ini harus dijaga, tentunya dengan pendekatan-pendekatan dengan berbagai norma yang sesuai dengan daerah, sesuai dengan profesi, kondisi, dan situasi yang ada. Nextnya adalah elemen-elemen pembentuk kepribadian dalam perusahaan ini. Jadi kepribadian dan perilaku pemilik dan eksekutif puncak perusahaan. Jadi pemegang roles atau nanti sistem semuanya ada di eksekutif perusahaan, eksekutif corporate, ataupun bagian dari suatu organisasi yang itu mempunyai badan penasehat. Kepribadian dan perilaku dari para frontliners. Nah, frontliners ini seperti orang-orang yang berada di garis depan yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Contoh yang paling gampang adalah customer service ini. Terus kemudian ada budaya perusahaan. Nih, ini budaya perusahaannya seperti apa? Apakah demokratis, apakah liberalis, ataukah yang bersifat sentralistik? Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Oke, nextnya adalah hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak lain seperti pemerintah, komunitas, konsumen, supplier, terus kemudian ada organisasi-organisasi yang lain, ada hubungannya dengan asosiasi dan sebagainya. Nah, ini juga mempengaruhi juga yang membentuk kepribadian suatu perusahaan. Oke, terus kemudian karya-karya yang dipublikasikan, karya seperti logo, terus kemudian press release, iklan, ini menjadikan juga atau memberikan bentuk juga kepada setiap perusahaan atau setiap corporate. Nah, identitas perusahaan, identitas ini juga yang mempengaruhi kepribadian, apakah dinamis, statik, ataupun bersifat istilahnya demokratis. Ini bisa dilihat juga dari penggunaan logo, terus kemudian arsitektur gedungnya, desain interior, eksterior, dan sebagainya. Ini merupakan identitas. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menangani krisis. Nah, menangani krisis ini jika sesuatu terjadi, kita bisa lihat contohnya ada beberapa kasus yang itu menjadikan perusahaan-perusahaan ini harus berjuang keras untuk menangani kasus ini. Ya, itu akan kelihatan karakter dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian etika public relations, yaitu etika yang mengatur perilaku humas yang bisa bermuka dua. Ini bermuka dua ini dalam artian di satu sisi kita harus melayani publik, tapi di sisi lain kita harus menjaga image perusahaan juga. Nah, keduanya mempunyai peranan penting karena tidak bisa kita istilahnya satu sama lain kadang-kadang bertolak belakang. Nah, bertolak belakang ini biasanya akan berhubungan dengan kondisi real sebuah perusahaan yang itu memang kita harus ceritakan kondisi yang terbaik. Nah, seperti itu. Kadang kita harus menurunkan standar kita, ataupun kadang kita harus melihat flashback dari realitinya yang kadang menyakitkan, tetapi kita harus berpenampilan atau mempunyai image yang positif dan istilahnya dan mempunyai masa depan. Contohnya seperti itu. Oke, etika profesi dalam public relations yaitu adalah suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan, kejujuran juga belum cukup menyatakan dapat disebut sebagai profesi. Nah, profesi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek.
Jadi begini kesimpulannya, etika dalam profesi public relations ini kita menghubungkan antara profesi, apa yang kita kerjakan sehari-hari dengan praktek yang kita tidak prediksi sebelumnya, yang sangat dinamis bergeraknya, yang kita hubungkan dengan model atau yang kita hubungkan dengan teori-teori yang ada di public relations. Ada 7C biasanya seperti itu, ada etika kepribadian, yang itu kadang-kadang kita harus mempunyai inisiatif sendiri, mempunyai intuisi sendiri dalam menyelesaikan masalah yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang memang kita harus menuntut kita untuk berbuat lebih. Kadang-kadang kita harus berpikir keras untuk menjadikannya lebih baik seperti itu. Kemudian ada kode etik profesi. Nah, setiap profesi ini mempunyai anggota yang sudah mempunyai ADART kalau bahasa mudahnya. Nah, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat profesi yang bersangkutan. Kemudian mencegah campur tangan pihak luar pada organisasi yang yang kita ikuti. Jadi contohnya paling sederhana adalah begini. Bapak Ibu yang ada di sini tidak akan pernah mendapatkan data pasien dari rumah sakit meskipun itu untuk kepentingan penelitian. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena dilindungi oleh kode etik profesi. Nah, kode etik profesi ini melindungi data pasien karena data pasien itu adalah data restrik, data penting, data pokok yang tidak sembarang orang bisa mengakses, hanya untuk kepentingan tertentu saja. Jadi rekam medik dan sebagainya itu memang hanya untuk kepentingan medis dan pasien itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip etika profesi ini adalah tanggung jawab, ada keadilan, ada otonomi, dan integritas moral. Jadi prinsip-prinsip ini nanti silahkan dibaca lebih detailnya, ada di materi, ada di slideshow-nya. Baik, demikian materi tentang etika dalam profesi PR ini. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah profesi PR ini memang menuntut kita untuk berbuat lebih, sangat dinamis dalam kehidupan sehari-hari karena kemajuan zaman, karena istilahnya kemajuan teknologi, kemajuan dalam peradaban ini tidak bisa kita sesuaikan kadang-kadang dengan teori-teori yang ada, meskipun teori-teori tersebut merupakan fondasi dasar, tetapi kita memang mempunyai intuisi, terus kemudian ada inisiatif yang penting tidak melenceng dari norma, tidak melenceng dari adat istiadat, dari istilahnya legacy atau istilahnya norma-norma setempat yang kita diami atau yang perusahaan itu menjadi base-nya di situ. Demikian sedikit materi dari saya, sharing dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.